Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin dan hadirat, para ikhwan, akhwat, para abah dan ummahat, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan segenap limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala pagi hari yang berbahagia ini bisa berkumpul kembali di majelis yang mubarak ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita dari pembahasan kitab Thaharah yang diambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Seiring doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk kita di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita awali jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang sunanul fitrah ya. Sunnah-sunnah fitrah pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu adabul khala, adab buang hajat. Ya, adab-adab buang hajat atau adab-adab masuk ke dalam kamar kecil, toilet dan yang semacamnya. Khala sendiri itu maknanya adalah menyepi. Ya, menyepi bersendirian begitu ya. Lalu kemudian muncul istilah khalwah, khalwat ya, yaitu berduaan. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adab-adab di kamar mandi, di kamar kecil, adab-adab buang hajat. Yang pertama, yustahabbu liman arada dukhulal khala'i, disunnahkan bagi orang yang dia mau masuk ke kamar kecil, an yaqula, untuk membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Membaca bismillah, Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'is, biasa diterjemah dari setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Ya, atau berlindung dari dari bangsa jin dan perbuatan-perbuatan kejinya. Kita membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah semuanya hafal toh ya. Tiap hari ke kamar mandi jangan sampai tidak baca ya. Jangan sampai tidak baca. Bagaimana kalau sudah terlanjur masuk dan belum baca? Ya keluar lagi. Keluar lagi kemudian baca lalu masuk. Nah itu agar apa? Agar kita bisa istiqomah mengamalkannya. Wa dzalika li hadiits Ali radhiyallahu anhu, yang demikian berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma bainal jinni wa urati bani Adam. Ya, pembatas tabir antara bangsa jin dengan auratnya Bani Adam, ya,
idza dakhala ahaduhumul khala'a, jika salah seorang di antara kalian itu masuk kamar kecil, an yaqula bismillah, dia membaca bismillah. Jadi membaca bismillah itu adalah dalam rangka yang nomor satu jelas mengamalkan sunnah Nabi SAW, dan yang kedua ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Bacaan bismillah itu menjadi tirai, menjadi penutup antara aurat kita dengan pandangan matanya bangsa jin. Mereka tidak lagi bisa melihat aurat, ya, tidak lagi mereka melihat aurat, ya. Jadi mereka itu adalah bangsa yang mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Namun kenyataannya mereka itu lemah begitu. Kenyataannya mereka lemah. Kelemahannya bagaimana? Mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Tetapi banyak nggak ya perbandingan antara orang yang diganggu jin dengan yang tidak diganggu jin, lebih banyak mana? Nggak diganggu. Jangan pernah anak apa jenenge meneng ini merah dijundung ini? Nggak pernah. Kan gitu ya, tidak pernah. Mereka itu lemah, sama sekali rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Tidak bisa seenaknya melakukan apapun yang dia kehendaki. Tidak bisa seenaknya. Lebih-lebih lagi kepada orang-orang mukmin tentunya. Tapi menunjukkan bahwasanya mereka itu lemah, sekalipun mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Ternyata mereka tidak bisa leluasa dan seenaknya untuk mengganggu manusia. Tidak. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Kalau toh misalkan ada cerita dan memang kejadian orang tidur di masjid terus diseret, ya tiba-tiba ditaruh di kamar mandi gitu ya, begitu mulai cekur ya ada seperti itu ya, jarang-jarang kan begitu ya, jarang-jarang yang demikian ya. Ada orang tidur tiba-tiba bangun tidur, dia ada di mana, di lantai atas sana, di atap misalkan macam itu. Ya itu jarang-jarang. Ya mungkin dia sendiri yang melakukan kesalahan, Allahu a'lam kesalahannya apa. Sehingga setan atau jin itu punya kemampuan kemudian untuk mengganggu mereka. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Nah, di samping juga kalau kemudian bangsa jin itu sudah ngetok menampakkan diri, ya maka ya dia bisa disakiti, manusia bisa melawannya, tatak tadi, ya kental gitu ya, tatak. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, tatkala beliau diganggu dalam sholatnya, beliau cekik setan yang mengganggunya sampai beliau merasakan dinginnya lidahnya setan. Lalu beliau menjelaskan, seandainya bukan karena doanya saudaraku Sulaiman, maka tak ikat dia di tiang masjid biar dibuat mainan anak-anak penduduk Madinah. Kalau sudah nampak, maka dia bisa disakiti. Karek wani apa enggak ngono ae. Tiba-tiba menampakkan diri dalam bentuk, biasanya dalam bentuk apa? Bentuk yang dibayangkan sama manusia itu sendiri kan itu ya bentuknya. Lende Indonesia nek Jawa iku wakeh macam-macam setan ya. Jenenge macam-macam ya. Ana sing bolong, ana sing buntu, macam-macam. Ya, itu sesuai dengan apa? Halusinasinya sendiri, ngikuti mereka, ya ngikuti mereka. Ya di luar sana, ayo jenenge macam-macam aneh, ya. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala, adalah Nabi SAW jika beliau masuk kamar kecil, maka Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yustahabbu idza kharaja, dan disunahkan jika dia keluar dari kamar kecil, an yaqula ghufranak, dia membaca ghufranak. Maknanya adalah aku bermohon ampunanmu ya Allah, ya. Aku bermohon ampunanmu. Li hadithi Aisyah, berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala' qala ghufranak.
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau keluar dari kamar kecil maka beliau membaca ghufranaka. Ya. Jadi kalau masuk Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tatkala keluar ghufranaka. Ya. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jelas ya insyaallah ya. Kita lanjut yang ketiga, wa yustahabbu, dan disunnahkan an yuqaddima rijlahul yusra, mendahulukan kakinya yang kiri fit dukhul saat masuk kaki kiri, wal yumna fil khuruji, dan kaki kanan saat keluar. Masuk kamar kecil mendahulukan kaki kiri, keluar kamar kecil mendahulukan kaki kanan. Wadzalika likauni tayamuni, dikarenakan keberadaan mendahulukan yang kanan fi ma huwa syarif, dalam perkara yang mulia, wa tayasur fi ma huwa ghairu syarif, sementara mendahulukan yang kiri itu dalam perkara yang tidak mulia. Masuk ke kamar mandi dihukumi najis gitu ya, maka masuk kepada yang najis itu mendahulukan yang kiri. Keluar dari kamar kecil maka memasuki yang suci, maka tatkala ke dalam atau ke tempat yang suci mendahulukan yang kanan. Wa qad urida ma yadullu alaihi fil jumlah, dan telah disebutkan yang menunjukkan akan ini ya secara umum atau secara global. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi kulli syai', ya, wa fi kulli sya'nihi, atau kama qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai tayamun, mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal beliau, dalam menyisir rambut beliau, dan dalam segala urusan beliau. Maka kemudian dikiaskan semuanya seperti itu. Kepada yang baik mendahulukan yang kanan, kepada yang tidak baik mendahulukan yang kiri. Ya. Yang keempat, wa idza kana fil fadha, dan jika keberadaan buang hajatnya itu di tanah lapang tidak tertutup, maka ustuhibba lahu, disunnahkan baginya al-ib'adu hatta la yura, menjauh hingga tidak terlihat. Jadi kalau di tempat terbuka tidak tertutup, maka hendaknya dia menjauh tidak terlihat. Jangan buang hajat pinggir jalan sampai ngatek nih sore wit. Ya, pinggir jalan sampai ngatek nih sore ban. Ya, ini salah besar jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Itu tidak diperbolehkan, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di tempat terbuka itu menjauh, menutupi diri sehingga tatkala dia buang hajat tidak kelihatan orang tatkala dia buang hajat itu, menyepi ya ke tempat yang tidak terlihat ya, tola-tole wis atau kana wong, nah baru buang hajat. Jangan di pinggir jalan setiap orang melihatnya ya. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam suatu safar perjalanan. Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-barraza hatta yataghayyaba fala yura, Nabi itu tidak mendatangi tempat buang hajat hingga beliau itu menjauh sampai tidak terlihat. Ya, sampai tidak terlihat, jauh, tidak terlihat oleh orang, menyepi gitu ya. Menyepi, tidak dilihat oleh manusia. Fala yura, hingga beliau tidak terlihat. Jadi jangan nampak begitu. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya termasuk yang kita tidak cocok misalkan itu seperti urinoir gitu, urinoir kan namanya. Gitu ya, kan kelihatan jajar kan ya. Kan tidak menyepi gitu ya. Itu terlihat. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kalau seandainya tertutup, tidak terlihat gitu ya. Mungkin bisa pelong, tapi kalau
terlihat kayak gitu jejer ngono nggak plong secara fitrah kita nggak nerima gitu ya secara fitrah ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala Nabi menjauh hingga tidak terlihat. Baik. Jelas ini insyaallah. Yang keempat yaitu kalau di tempat terbuka maka menjauh hingga la yura, tidak terlihat. Yang kelima, wa yustahabbu alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Dan disunahkan untuk tidak mengangkat pakaiannya hingga mendekat ke tanah. Nah, ini kalau di tempat terbuka. Kalau di tempat terbuka, ya. Jadi disunahkan tidak mengangkat bajunya hingga mendekat ke tanah. Ya. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau menginginkan buang hajat la yarfa'u thawbahu, maka beliau tidak mengangkat bajunya hatta yadnu minal ardi, hingga beliau mendekat ke tanah. Maknanya adalah sambil duduk. Ya, sambil duduk. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, pada saat duduk itulah mendekat ke tanah baru kemudian diangkat. Ya, baru kemudian diangkat. Itu kalau di tempat terbuka, apa namanya? Prakteknya kan masing-masing bisa paham toh ya. Ya bisa paham. Tapi kalau zaman kita saat sekarang ini, di tempat tertutup semua punya kamar mandi, ya semua punya kamar mandi. Mungkin zaman dulu ketika kita masih kecil atau saya sendiri masih kecil dulu, sik menangi di rumah itu ndak ada kamar mandi itu sik menangi. Di kampung sana di Surabaya di daerah Jawu Benowo sana, kita kalau buang hajat diajak bukan ke kali, ke tambak. Ya, diajak ke tambak. Ya, kamar nanti tidak ada di rumah, tapi ke tambak. Ya, jadi plung langsung dibuat rebutan. Ya, ke tambak bandeng gitu ya, dibuat rebutan bandeng. Ya, jadi tempat-tempat yang seperti itu intinya adalah jangan dibuka auratnya sambil berdiri, begitu loh intinya. Ya apa caranya ya pikiran dewe, ya apa caranya kan gitu ya. Jangan dibuka sambil berdiri, nanti kelihatan ada mata-mata yang mungkin yang melihat atau apa begitu ya. Taib. Ini yang kelima, yang keenam. Wala yajuzu istiqbalul qiblah, tidak diperbolehkan menghadap ke arah kiblat wastidbaruha. Tidak juga dibolehkan membelakangi kiblat. Fis sahra, di tempat terbuka, wala fil bunyan, tidak di dalam bangunan. Kalau di luar bangunan tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau di dalam bangunan maka makruh, yukrah, makruh sekalipun ya hukumnya makruh begitu aja ya. Kalau dia tinggalkan maka dia dapat pahala, dikerjakan dia enggak dihukum. Di dalam bangunan ya, maka dimakruhkan untuk menghadap dan membelakangi kiblat. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah, maka jangan kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, jangan kalian membelakanginya. Walakin syarriqu au gharribu, tapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Karena kiblat di Madinah menghadap ke selatan. Ya, maka timur dan barat. Kalau di negeri kita ya jangan ke timur, jangan ke barat. Kan itu ya. Menghadaplah ke selatan atau ke utara. Ya. Kalau di negeri kita. Jadi jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Ya. Jadi ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan juga riwayat Imam Muslim.
Qala Abu Ayyub Al-Ansari, faqadimna Syama, lalu kami pun mendatangi kota Syam. Fawajadna marahidha, lalu kami mendapati toilet-toilet qad buniyat nahwal Ka'bah, dibangun ke arah Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami pun napa jenenge niki? Mengu. Mengu niku bahasa Indonesia napa mengu? Nyerong ya. Maka kami pun nyerong darinya, wa nastaghfirullah ta'ala, dan kami beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi saat itu dibangun bangunan-bangunan yang menghadap ke arah kiblat tempat buang hajat itu. Jadi ya, maka Mas sekalian rahmani wa rahmakumullah, Abu Ayyub masuk di dalamnya dan nyerong, tidak mengikuti arahnya kamar kecil tadi itu. Ya, kalau zaman sekarang kan misalkan tempat buang hajat jenenge niku? WC-nya jenenge niku? Iki lha sing ngene buang hajat iki napa jenenge? Kloset. Ya, klosetnya itu menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Maka masuk ke dalamnya nyerong, tidak mengikuti arah kloset. Tidak mengikuti nyerong, tidak mengikuti arah klosetnya. Yang menjadi pembicaraan di sini kita perhatikan Abu Ayyub Al-Ansari tetap memasukinya. Gitu ya, menunjukkan bahwasanya kalau itu bangunan maka hukumnya makruh. Masuk ke dalamnya kok menghadap ke arah tetap nyerong begitu, nyerong. Ya, seandainya misalkan itu haram, maka pasti akan disuruh bongkar kabeh, pindah kan begitu. Ya. Jelas insyaallah. Kita lanjutkan sekarang poin yang ke-7. Wa yahrumu at-takhalli fi tariqin nasi wa fi dhillihim. Diharamkan at-takhalla fi tariqin nasi wa fi dhillihim. Buang hajat di jalan manusia dan di tempat berteduhnya mereka. Ya, jadi diharamkan buang hajat di jalannya manusia, di tempat berteduhnya mereka. Ini adalah perkara yang diharamkan. Jadi dia buang hajat di jalan. Termasuk diantaranya adalah membuang najis di jalan. Ya misalkan dia buang hajat dalam rumah, ditampung di ember, bengi-bengi kan wong disiram nang embong. Ini sama ki padha ae kan itu ya. Itu sama dengan buang hajat di tengah jalan. Tidak boleh membuang najis di tengah jalan, di jalan tidak boleh. Termasuk juga di tempat berteduhnya manusia. Tidak boleh. Bawa pohon, yang pohon itu biasa jadi tempat berteduhnya manusia. Tidak boleh buang hajat di sana. Di emperan-emperan rumah. Gitu ya, napa jenenge di teras, enggak di sebelah samping-samping rumah napa jenenge? Tritis, ya, tritis rumah, sosoran. Tidak boleh buang hajat di sana. Kenapa? Orang biasa lewat di sana, apalagi hujan misalkan atau kepanasan, menepi mereka berteduh di sana, begitu lewat seng gitu ya, bau pesing. Nah ini haram. Jadi ya, dia gerdu, pos kamling. Ya, Masya Allah kita sering mendapati seperti itu. Duduk, waduh pesing. Iki ono makhluk buang hajat di sini ini. Ya, ini perkara yang diharamkan. Bahkan haramnya itu bukan haram biasa, dosa besar, diancam dengan laknat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW qala ittaqu al-la'inaini, takutlah kalian dalam dua orang yang dilaknat. Wa man la'inani ya Rasulullah, siapa dua orang yang dilaknat itu ya Rasulullah? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, yakni orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya mereka. Ya, jadi itu perkara yang dilaknat. Ya, jadi tidak boleh. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala ya.
Sampai mungkin masyarakat marah gitu ya, tatkala seskamblingnya pesing ditulisi tidak boleh kencing di sini kecuali anjing, saking mangkele gitu ya. Karena saking mangkele. Kita lanjutkan. Yang ke-8. Wa yukrahu, dan dimakruhkan an yabula, buang air kecil fi mustahamihi, pada tempat mandinya. Pada tempat mandinya. Jadi tidak disukai, dibenci kencing di tempat mandinya. Maksudnya bagaimana jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala? Satu, kalau misalkan tempat penampungan air mandinya itu rendah, sehingga dikhawatirkan tatkala buang air kecil nyiprat, maka jangan kencing di situ. Ya, nanti nyiprat malah air cipratannya masuk ke tempat penampungan air untuk dia mandi. Jadi kalau tempatnya rendah. Kalau misalkan tempatnya tinggi, aman, kencing tidak mungkin nyiprat baik saat buang air kecil atau saat cebok, maka tidak apa-apa. Seperti misalkan kamar mandi kita yang ada bak mandinya yang agak tinggi, yang itu tidak nyiprat ke dalam, maka tidak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, untuk kencing di sana dan cebok di sana, tidak apa-apa. Tapi kalau rendah, maka tidak boleh. Apalagi nyemplung ke dalamnya, kencing di dalamnya, ini tambah tidak boleh. Termasuk diantaranya apa? Renang di kamar mandi, renang di kolam renang sambil kencing. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, renang di kolam renang sambil kencing. Kira-kira kalau misalkan ketahuan sama temannya yang sama renang, muring-muring nggak kancane? Iya. Jangan dalil wes. Wah, ini kan kolam renang di atas 2 kullah. Ma fauqa kullataini la yahmilul khabas. Apa yang di antara 2 kullah tidak akan menanggung najis. Ya bener memang, ndak najis gitu ya. Tapi gak kolu rek ini ya. Gitu ya. Gak kolu. Jadi tidak boleh, itu juga dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mengencingi air yang diam. Ya, tidak dibolehkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yaumin. Ya, agar Rasulullah SAW melarang salah seorang di antara kami bersisir setiap hari. Maksudnya apa sih ini maksudnya? Bukan gak oleh sisiran bendina, bukan begitu maksudnya. Yaitu apa? Seseorang sing terlalu berlebih-lebihan begitu ya. Ketok koco sisir mana? Gitu ya. Ketemu koca liwat, melaku ketemu koca mana, sisir mana gitu ya. Ini namanya berlebihan. Nah, tidak seperti itu kan gitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Au yabula fi mughtasalihi, atau dia kencing di tempat mandinya. Ya, ini sama tadi ya. Jadi dia kencing di tempat mandinya. Yang tentunya adalah dikhawatirkan nyiprat. Kalau tidak dikhawatirkan nyiprat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dikhawatirkan nyiprat, ya jangan. Atau kalau terpaksa kencing, ya maka harus sangat berhati-hati dengan air cipratan itu. Kenapa? Karena cipratan najis itu menjadi sebab siksa kubur. Ya, menjadi penyebab siksa kubur. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau itu melewati 2 kuburan. Maka Nabi bertanya, menceritakan bahwasanya 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Wa may yu'adzabani fi kabir, dan
keduanya tidaklah diazab dalam perkara besar menurut mereka. Bal huwa kabir, bahkan dua itu adalah perkara besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah la yastanzih min baulih. Dia tidak menjaga kesucian dari air kencingnya. Nyiprat-nyiprat ya dibiarkan saja. Atau dia tidak perhatian. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya karena ya kalau nyiprat misalkan ke tempat penampungan airnya, penampungan air itu kurang dari 2 kullah, akibatnya najis semua. Gitu ya, lalu dia wudhu pakai itu atau mandi pakai itu, ya najis semua badannya. Ya wudhunya enggak sah, lalu dia sholat, sholatnya enggak diterima. Ya kan itu berbahaya sekali. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita sangat berhati-hati dari najis. Namun tidak juga boleh berlebih-lebihan. Kadang ada orang itu sangat berhati-hati dengan najis tapi berlebih-lebihan. Ya, buka pintu pakai kaki. Kenapa? Najis gitu ya. Mendoang iki kan gitu ya. Sikil diangkat ini cekrek metu gitu ya. La haula wala quwata illa billah ya. Jadi sampai mengatakan hukum asal semua najis. Ya, kecuali yang di tangannya ini suci kan gitu ya. Nyekel opo ae gak wani gitu ya. Nyekel iki suci dan najis gitu ya. Akhirnya tisune dilapi dhisik baru dicekel. Ya, ada orang seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Itu namanya berlebih-lebihan ya. Jalan kaki gitu ya. Gak gelem napak cincit. Sampai hati-hati ndelok sikir ono najis ta enggak cincit. Padahal kalau kita pakai akal, apa bedanya cincit sama enggak cincit? Podo ngicake gitu loh. Lah apa kok cincit gitu ya? Kan aneh begitu orang itu. Ya, tatkala dia mengedepankan hawa nafsunya, tidak mengedepankan ilmu. Kalau mengedepankan ilmu, maka hukum asal semuanya adalah suci. Yang dulu sudah kita jelaskan. Yang ke-9, wa yahrumul baulu fil ma'ir raqid. Haram kencing di air yang diam. Ya kayaknya tadi itu berenang sambil buang air kecil. Nah, itu enggak boleh ya. Itu termasuk kencing di air yang diam. Ya, sekalipun besar. Dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha, bahwasanya beliau melarang an yubala fil ma'ir raqid, ya, air yang diam dikencingi. Ya. Jadi itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangannya larangan litahrim. Haram mengencingi air yang diam. Kalau air itu kurang dari gula jelas jadi najis, tidak manfaat sudah, tidak bisa dimanfaatkan, maka harus dibuang. Kalau air itu lebih dari 2 gula, maka juga menjadikan orang yang tahu yang akan memakainya nggak mau pakai. Contoh misalkan kita punya jedingan besar lebih dari 2 gula, lalu ada orang langsung kencing di atasnya. Kira-kira gelem gak ya? Ya enggak ya, buang semua sudah. Sekalipun itu tidak bisa menjadi najis ya, kecuali berubah warna, rasa dan baunya. Yang ke-10, yajuzul baulu qa'iman wal qu'udu afdalu. Boleh buang air kecil sambil berdiri, sementara duduk itu lebih utama. Gitu ya. Makanya kemudian sunnahnya adalah duduk. Sunnahnya adalah duduk. Berdiri ya boleh. Terutama ada hajat. Ya, terutama adalah ada hajat. Di antara hajatnya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya dengkulnya gak iso neko. Ya. Asam urate kumat gitu ya. Iso lungguh gak iso ngadeg le apa lan gitu ya. Ile lungguh iso marang ngadege wangel ya apa? Kan gitu ya. Wis sampe ngadeg ae kan begitu. Daripada ngerepoti wong ya. Ya seperti itu. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi al-qu'udu afdal.
Duduk itu lebih utama. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ila subatati qaumin. Nabi sampai kepada tempat pembuangan suatu kaum, fabala qa'iman, lalu Nabi buang air kecil sambil berdiri. Fatanahaitu, ya, kemudian aku pun menyingkir. Faqala udnu, maka Nabi berkata udnu, mendekatlah. Badanautu, lalu aku pun mendekat. Hatta kumtu inda aqibi, hingga saya berdiri di sisi beliau. Fatawaddo'a, lalu beliau berwudu. Wa masaha ala khufaihi, lalu beliau mengusap di atas dua khufnya. Jadi Nabi SAW pernah terlihat ya. Tadi itu awalnya sudah menjauh, ono wong liwat kan gitu ya. Ya sudah, kan sudah menjauh, ternyata ada orang lewat. Ya enggak apa-apa. Mosok wis menjauh kadung wong acat, nek wong liwat mono nyingkir lah tetuk ndindilan. Ya wis diem di situ ya. Wa inna ma qulna al-qu'udu afdalu li'annahu al-ghalib min fi'lihi, dan kita katakan duduk itu adalah lebih utama dikarenakan itu adalah menjadi kebiasaan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qalat Aisyah, hingga Ibunda Aisyah berkata, man hadatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu, siapa yang menceritakan kepada kalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri, maka jangan kalian percayai dia. Maka nayabulu illa jalisan, tidak pernah Nabi itu buang air kecil kecuali dalam keadaan duduk. Ibunda Aisyah menceritakan apa yang beliau lihat, sementara Hudzaifah juga menceritakan apa yang beliau lihat. Gitu ya. Jadi Bunda Aisyah sama sekali di rumahnya tidak pernah melihat Nabi buang air kecil sambil berdiri, selalu duduk. Sampai saking namanya beliau mengatakan, "Kak percaya." Kan begitu. Ini persaksian beliau, tidak bertentangan, sebenarnya tidak ada kontradiksi. Masing-masing sesuai dengan persaksiannya. Ya, ini hadis sahih riwayat Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qawluha hadza la yunfi ma ja'an Hudzaifah. Ucapan Ibunda Aisyah ini tidak menafikan riwayat yang datang dari Hudzaifah. Liana akhbarat amma ra'at, karena Ibunda Aisyah memberitakan apa yang telah dia lihat. Wa akhbar Hudzaifatu amma ra'a, dan Hudzaifah memberitakan tentang apa yang pernah dia lihat. Wa ma'lumun annal muthbit muqaddam 'ala nafi, dan telah diketahui secara kaidah usul fikih bahwasannya yang menetapkan itu lebih didahulukan dari yang menafikan. Li'anna ma'ahu ziyadatu ilmin, dikarenakan pada yang menetapkan terdapat tambahan ilmu. Jadi kalau ada dua riwayat, misalkan satu menetapkan dan satu menafikan, yang didahulukan adalah yang menetapkan. Jelas ya? Yang ke-11, wajibul istinzahu minal baul, wajib menjaga kesucian dari air kencing, menjaga diri dari air kencing, hukumnya adalah wajib ya. Jadi tidak boleh teledor dengannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain, tadi ini sudah kita sampaikan. Beliau pernah melewati dua kuburan. Faqala, kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya keduanya benar-benar sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab dalam perkara besar. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulih. Adapun salah satu di antara keduanya, maka dia tidak menjaga kesucian dari air kencingnya. Wa ammal akhar fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Adapun yang lain, maka dia biasa berjalan di tengah manusia dengan namimah. Jadi ada dua hal penyebab azab kubur dalam hadis ini. Satu, tidak menjaga kesucian dari air kencing. Yang kedua adalah dia namimah, mengadu domba di antara manusia. Jadi kita harus hati-hati. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Ya, kadang-kadang masih ada di antara kaum muslimin itu yang tidak cebok dari air kecil, buang air kecil.
Ya di pinggir jalan misalkan semacam itu, ya di pinggir jalan, di nisori ban dan sebagainya, wis langsung habis buang air kecil langsung ditutup ngono ae kan gitu ya. Ya najis kabeh. Gitu ya. Najis kabeh. Ya iku jenenge tiron singkek gitu ya. Tiron singkek. Kathok pesing gak ditekek kaya gitu. Nah, itu bedanya antara orang mukmin dengan yang tidak. Sifatnya orang mukmin itu selalu menjaga kesucian. Itu sifat orang mukmin. Ya, wala yuhafid 'ala taharati illa mu'min. Kan seperti itu ya. Jadi tidak menjaga kesucian kecuali orang-orang yang orang beriman. Orang beriman sangat menjaga kesucian. Kenapa? Itu berkaitan erat dengan sholatnya. Ya, berkaitan erat dengan sholatnya. Jadi dijaga benar kesuciannya. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Yang ke-12. Wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wala yastanji biha. Tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sementara dia sedang buang air kecil, wala yastanji biha, dan tidak beristinja cepok dengan tangan kanan. Ya, jadi tatkala buang air kecil itu tangan kanan tidak boleh melok-melok. Kecuali pegang cebok saja, nanti boleh ya. Ataupun yang lainnya itu tugasnya tangan kiri. Ya, tangan kiri ini yang bertugas ya untuk menangani perkara yang menimbulkan najis tadi itu, dan membersihkan najis itu adalah dengan tangan kiri, tidak dengan tangan kanan. Jadi tidak boleh memegang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Itu tugasnya tangan kiri. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum fala yamussu dzakarahu bi yaminihi. Jika salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji bi yaminihi, dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Ya. Jadi beristinja dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jadi masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Yang kanan untuk perkara yang dianggap baik, yang kiri untuk perbuatan yang dianggap buruk, mustaqbah. Ya, kalau kanan untuk yang baik-baik, kalau yang kiri untuk perkara yang dianggap buruk, begitu ya. Cepok memegang najis, ya. Memegang kemaluan yang keluar darinya najis, maka itu ditangani oleh tangan kiri, tangan kanan tidak boleh. Tangan kanan untuk makan, untuk salaman, ya, untuk mengambil sesuatu yang baik-baik, bukan untuk memegang yang najis. Jelas ya? Yang ke-13, wa yajuzul istinja'u bil ma'i aw bil ahjari wa ma fi ma'naha wal ma'u afdalu. Boleh beristinja dengan air atau dengan batu. Kalau dengan batu namanya istijmar. Ya, dan apa yang ada pada maknanya, yaitu batu, tisu, ya, kertas misalkan, ya, daun kering gitu ya. Itu maknanya. Ya, yang maknanya apa? Fungsinya sama, yaitu menyerap. Ya, menyerap air atau menyerap najis itu. Sementara pakai air itu lebih afdol. Jadi kita punya pilihan, boleh memilih antara beristinja atau dengan istijmar. Istinja lebih utama daripada istijmar. Pakai air lebih utama daripada pakai selain air. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Rasulullah SAW yadkhulul khala. Beliau masuk khala, kamar kecil. Fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi, lalu aku membawa dan seorang bocah semisalku idawatan min ma'in wa anzatan, satu ember atau satu bejana air dan tombak. Fastanji bil ma', lalu Nabi beristinja dengan air. Nabi lebih memilih
air. Maka pilihan Nabi dengan air menunjukkan bahwasanya istinja dengan air itu afdal, lebih utama. Sekalipun kita boleh milih. Ya, antara beristinja dengan tisu dengan air, boleh milih tisu, boleh milih air, tapi pakai air lebih utama, angko lebih bersih. Ya, namun juga kadang pada satu keadaan tertentu pakai istijmar lebih afdal, lebih utama daripada pakai air, karena lebih bisa menjaga kesucian. Misalkan saat kita buang air di kendaraan, di bis malam misalkan, jualan terus kan nggak mandek tuh ya. Kan goyang kanan, goyang kiri, kan seperti itu, ya maka akan lebih baik kemudian pakai apa? Ya, pakai tisu biar tidak nyiprat kemana-mana. Nah, itu lebih utama. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita lanjut. Wa an Aisyah, dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhaba ahadukum ilal ghaiti, jika salah seorang di antara kalian pergi menuju ke kamar kecil, falyadhhab ma'ahu, maka hendaknya dia pergi bersamanya bisalasati ahjarin, dengan 3 buah batu, falyastatib biha, maka hendaknya dia bersuci dengannya, istinja dengannya, fa innaha tujzi'u anhu, itu mencukupinya. Jadi kalau pakai istijmar batu maka pakai 3 batu. Masih kurang bersih 5, kurang bersih 7, kurang bersih 9, kurang bersih 11 ya. Tisu pun demikian gitu ya, minimal 3 tisu. 3 tisu kurang ya 5, 7, ganjil seperti itu ya. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Jelas insyaallah. Poin yang ke-14. Wala yajuzu al-iqtisaru ala aqalli min 3 ahjar. Tidak boleh mencukupkan diri dengan yang kurang dari 3 batu. Itu tidak boleh. Ya, jadi minimal 3 batu. Itu minimal, tidak boleh kurang dari itu. Ya. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu annahu qila lah, dikatakan kepada Salman Al-Farisi, qad allamakum nabiyukum, sungguh nabi kalian telah mengajari kalian kulla syai'in hatta al-khira'ah, segala sesuatu hingga masalah buang hajat. Faqala, maka Salman berkata, ajal, benar, laqad nahana an nastaqbilal qibla li ghaitin aw baulin, sungguh Nabi telah melarang kami dari buang hajat sambil menghadap atau membelakangi kiblat. Untuk apa? Buang air besar atau untuk buang air kecil dilarang. Au an nastanjiya bil yamin, atau kami beristinja dengan tangan kanan, itu dilarang oleh Nabi. Au an nastanji bi aqalla min 3 ahjar, atau kami beristinja dengan batu yang kurang dari 3 butir. Au an nastanji bi raji'in au bi alzamin, atau kami beristinja dengan kotoran atau dengan tulang. Jadi Salman tatkala ditanya, apakah Nabimu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah urusan buang air atau buang hajat, maka dijawab oleh Salman, iya. Ya, Nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang masalah buang hajat. Buang air besar, buang air kecil, tidak boleh menghadap membelakangi kiblat. Tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, gitu ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh beristijmar dengan batu yang kurang dari 3. Tidak boleh beristijmar dengan kotoran hewan yang sudah mengering, yang kayak watu misalkan begitu ya. Kenapa kotoran ini apa? Bisa tadi watu atosnya, jaran, itu jaran, enggak ada ya. Kenapa? Oh, kotoran kambing ya, misalkan gitu ya, merungkul lagi kerikil dah. Misalkan. Jadi ingat ceritanya salah seorang jamaah di Pandaan. Dia cerita dulu itu dikonangkan kopi.
sama apa namanya neneknya digorengkan kopi. Ternyata kecampuran punyanya kambing. Goreng jadi siji jadi kopi. Nah, rasanya kok beda. Kita lanjut ya. Nah, Mas sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi kita perhatikan di sini, jadi tidak boleh beristijmar dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3. Harus lebih dari 3 itu minimal ya. 3 itu minimal. Maksimalnya sesuai dengan hajat. Sesuai dengan hajat dan keperluan. Dan yang ke-15 terakhir. Wala yajuzul istijmaru bil 'azami war raus. Tidak boleh beristijmar dengan tulang dan juga dengan kotoran. Tidak boleh ya. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaha bi 'azamin aw bi ba'rin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari beristijmar dengan tulang ya, atau dengan kotoran. Ya, dengan tulang atau dengan kotoran. Nah, ada riwayat ya, kenapa tidak boleh dengan tulang? Karena tulang menjadi makanan bangsa jin, ya. Dan kotoran hewan ternaknya manusia menjadi makanan hewan ternaknya bangsa jin. Itu ada riwayat yang seperti itu. Taib. Sampai di sini jelas? Sudah cukup? Taib. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini kita cukupkan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas babul aniyah dan bab yang setelahnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.